Sobat Kontan, jumpa lagi bersama saya Hafid Febri dalam program podcast Kontan Insight TV. Bersama saya telah hadir Mas Yono dari Business Insight. Apa kabar Mas Yono? Alhamdulillah baik. Iya. Selamat sore Mas Hafid. Mas Fahri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Selamat sore Mas Hafid. Oke, teman-teman Kontan, kali ini kita akan membicarakan topik tentang Danantara nih ya. Oke. Kita tahu bahwa Danantara ini sekarang menjadi andalan atau harapan pemerintah sebagai motor penggerak perekonomian di sektor investasi. Bahkan Danantara tahun ini telah menerima setoran dividen BUMN ya, yang kata Purbaya nilainya, kata Menteri Keuangan Purbaya nilainya 90 triliun rupiah. Danantara juga menargetkan dalam 5 tahun ke depan bisa menerima setoran dividen BUMN 140 sampai 160 triliun. Aset yang dia kelola disebut-sebut sampai 1000 triliun. Luar biasa. 1000 triliun ya? Iya. 1000 triliun, dan itu aset dari sekitar 1000 entitas BUMN ya, dari BUMN. Dari BUMN induknya sampai anak cucu cicit malah. Iya. Oke. Cuman yang menjadi concern publik saat ini sebenarnya adalah arah investasi Danantara di tahun pertama dan tahun-tahun berikutnya yang belum jelas. Ini ya, belum jelas arah investasinya sebenarnya. Kan bahkan belakangan Menteri Keuangan mendapati fakta bahwa sekitar 30-40% dana kelolaan Danantara itu diinvestasikan di surat berharga negara, SBN ya. Iya. Di SBN. Ini pun menjadi kritikan ya dari Purbaya. Ya apa skill kalian kalau bisanya hanya ditempatkan di SBN? Dan Danantara bahkan mengatakan bahwa mereka akan melakukan pendalaman lagi di pasar modal, artinya akan menaruh lebih banyak dana di situ. Ini mungkin mubazir, artinya dana setoran dividen BUMN yang semula masuk ke kas negara menjadi belanja negara, bisa untuk infrastruktur dan lain-lain, tapi oleh Danantara malah dipakai buat beli SBN, saham yang sebenarnya risikonya cukup besar ya, cukup besar. Artinya negara jika ditempatkan di saham yang fluktuatif kemudian merugi, berarti kan negara kehilangan sejumlah uang yang tadinya bisa masuk ke kas dari setoran dividen BUMN tersebut. Nah oke, Mas Yono, sebenarnya teman-teman Business Insight Kontan melihat arah investasi Danantara itu seperti apa? Karena belakangan Danantara juga baru-baru ini diminta untuk menyuntik sejumlah modal ya, kedua BUMN yang kinerjanya terus merugi nih, karena Katau Steel dan Garuda yang sudah fix Garuda ya 23 triliunan. Iya. Ya itu gimana? Ya, menarik ya, Mas Hafid, ngomongin Danantara kayak nggak ada habis-habisnya ya. Terlebih karena Danantara memang dia kan berlabel SWF ya, Sovereign Wealth Fund. Jadi artinya ya dia harus menggulung dana modal yang dia punya berupa dividen BUMN itu untuk diinvestasikan, lalu mendapatkan cuan berlipat-lipat hingga akhirnya nanti bisa berujung pada pengembangan ekonomi nasional Indonesia dengan segala manfaatnya ya. Namun dalam setahun ini kita lihat juga bahwa banyak kayak misalnya hal-hal yang membuat Danantara fungsinya sebagai SWF tuh malah jadi nggak terlalu terlihat gitu dominan. Misalnya kita lihat beberapa waktu terakhir Danantara berkomitmen untuk menganggarkan anggaran belanja sekitar 210 triliun untuk mendukung koperasi Desa Merah Putih yang melalui himbarannya kayak gitu, dan yang masih hangat juga. Jadi tanggal 12 November kemarin, nah ini soal BUMN Garuda Indonesia yang kita tahu kondisinya sekarang lagi morat-marit ya Mas. Nah tanggal 12 November kemarin Garuda Indonesia baru saja melaksanakan RUPS LB ya, rapat umum pemegang saham luar biasa. Nah luar biasa ini tentu ada hal yang spesial yang perlu mereka sepakati dengan pemegang saham. Mereka mintakan izin ke para pemegang saham ya. Nah salah satu agendanya adalah penerbitan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, atau kalau bahasa kita kenal sehari-hari private placement. Nah siapa yang akan membeli saham barunya Garuda itu? Tak lain adalah Danantara. Ini menarik karena nilainya juga nggak kecil. Nilainya tuh 23,67 triliun. Bayangkan 23,67. Walaupun nggak semuanya cash ya, Jadi selain ada
sebagian kecil cash, juga ada hutang yang kemudian konversi menjadi saham gitu. Jadi ada ini sifatnya kan pinjaman dari pemegang saham. Jadi Danantara punya piutang ke siapa namanya, ke Garuda, dan itu dikonversi menjadi saham, dan itu dianggap sebagai penyertaan modal di itu tadi yang Oke. saham baru. Nah, eh, tidak hanya itu sebenarnya, tidak hanya berhenti sama Garuda, Oke. tapi juga ada Krakatau Steel Krakatau yang Steel. kondisinya juga Dan dia mengajukan memprihatinkan. pinjaman, Iya, mengajukan suntikan modal juga ya ke iya, Danantara $500 juta itu. 500 juta US, betul. Jadi nilainya kan ya memang besar-besar ya untuk dua korporasi. Dan memang kalau dari catatan pemerintah mungkin ya, dari 65 BUMN ya, 65 BUMN itu sekitar 28 BUMN itu merugi gitu. Jadi ini kayak beban beratnya sih. Kita nggak ngomong 1000 BUMN anak cucunya, cuma kita yang fokus yang atasnya aja, yaitu tadi sekitar hampir separuhnya rugi. Ini termasuk kereta cepat juga, Wus. Ya, tentunya ya. Artinya Danantara kan terlibat juga itu ya. Ya, betul. Nah, ini kan jadi itu jadi beban-beban yang kemudian membuat Danantara sebagai SWF kita nggak melihat hal itu. Danantara itu apa istilahnya? Menyuntikkan dana-dana segar. Ini kan buat modal kerja ya, Betul. sebenarnya buat bagi keras maupun Betul. Garuda. Termasuk nanti mungkin KAI ya yang Iya. menjadi pemegang saham Iya. KCIC, Kereta Iya. Cepat Indonesia Cina. Ini sebenarnya Danantara sumber investasinya itu dari dividen BUMN itu. Betul. Dan baru-baru ini kan kayak Pertamina, mereka bilang telah menyetorkan dana sekitar 23 triliun ke Danantara. Sebagai setoran dividen. Artinya sebenarnya dana yang dikucurkan ke siapa, Garuda kan 23 triliun juga. Jadi berarti ya dapat. Berarti terima setoran dari Pertamina diteruskan ke Garuda. Ya mungkin seperti itu. Jadi ada cash yang bisa disalurkan ke silang nih ya. Silang, betul. Ya. Nah, ya memang menarik. Iya, kalau yang disubsidi kinerjanya bisa membaik nggak masalah. Nah, ini tentu kalau misalnya kinerja tidak kunjung membaik, nah, kan tentu risiko juga sebenarnya. Betul. Makanya kan terus publik bertanya kan, sebenarnya ada prospek nggak di Garuda sama di Krakatau Steel? Kita bicara itu ya. Yeah. Kalau dibilang dari 140 unit pesawat yang dimiliki oleh Garuda Indonesia, sekarang yang terbang konon katanya cuma 70. Artinya separuhnya yang terbang, yang lainnya grounded. Grounded itu artinya belum di maintain segala macam. Jadi kalau mau terbang juga hati-hati kan, ini masalah keselamatan ya, penerbangan, biaya perawatan segala macam. Nah, itu yang kemudian membuat biaya yang harus dikeluarkan, membiarkan pesawat itu nggak terbang juga cost juga kan, harus cost juga. Lama-lama kalau misalnya itu nggak terbang, kerusakan segala macam, itu akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Nah, mungkin di sini ya, saya juga nggak terlalu tahu persis, tapi mungkin Danantara juga punya hitung-hitungan nih. Kalau disuntikan dengan 23 triliun tersebut, membuat pesawat-pesawatnya yang grounded tadi bisa kemudian bisa terbang lagi, cari cuan segala macam, atau ya yang bisa dioperasikan, ini mungkin membuat kerugian si Garuda Indonesia sendiri akan semakin berkurang. Dan kita juga perlu tengok ya, dari semenjak restrukturisasi si Garuda Indonesia dari tahun 2022 itu kan memang kelihatan ada hasilnya juga sih sebenarnya. Jadi ekuitas negatif mereka semakin berkurang, walaupun sekarang masih minus ya. Sebenarnya selain suntikan modal juga udah ada upaya untuk memperbaiki kinerja Garuda dengan menempatkan direksi asing, ya kan? Dan sudah, makanya kalau misalnya masih terus merugi juga agak entah harus cara apa lagi gitu loh. Karena kita tahu Garuda maupun Krakatau Steel ini dua sektor industri yang sebenarnya sangat vital sih. Betul. Satu, konektivitas nasional Garuda ya kan. Satu, industri dasar nih, baja, mother of industry katanya ya. Nah, sebenarnya Mas Fahri gimana sih kinerja Garuda dan Krakatau Steel ini kok terus merugi? Ini seperti apa sebenarnya kinerja mereka ini? Sejak kapan merugi? Karena kita tahu di masa pandemi banyak kinerja maskapai misalnya terpuruk, tapi pasca pandemi kan pelan-pelan mereka sudah mulai membalikkan kinerja ya. Kalau dilihat dua sektor yang akan disuntik oleh Danantara ini kan sebenarnya kan sektor krusial ya, sektor strategis. Terutama kalau kita berbicara Garuda Indonesia, karena bisnis maskapai itu adalah bisnis yang sebenarnya cukup, kalau bisa dibilang cukup seksi lah.
ya kan, dengan apa namanya, terutama di beberapa periode yang peak season segala macam, Oke. itu biasanya kan apa namanya, jumlah penumpangnya juga cukup banyak gitu. Mm-mm. Nah, kalau dari sisi Garuda itu kinerjanya sebenarnya dia kan main pasarnya sebenarnya kan memang khusus ya, maksudnya praktis, pasarnya Garuda Indonesia tidak terlalu banyak gitu, meskipun Ya. apa namanya, pesaingnya gitu loh. Nah, cuma kan memang kondisi ekonomi dan daya beli kembali lagi kan, Ya. menjadikan orang ketika mereka bepergian atau menggunakan moda transportasi seperti pesawat itu, mereka mencari yang lebih murah. Nah, disitulah Oh. apa namanya, Garuda itu sering kalah saing gitu loh. Dengan Meskipun mereka artinya pasarnya dengan maskapai yang di segmen LCGC apa? LCGC, LCC, LCC bukan LCGC. Oke. low cost carrier. Nah, Carrier. cuma satu catatan sih sebenarnya kalau dari Garuda kan selalu mengeluhkan bahwa pendapatan mereka adalah rupiah, sedangkan biaya operasional mereka kan dolar. Dengan fluktuasi nilai tukar yang apa namanya, yang semakin rendah gitu loh rupiah yang terhadap dolar, itu kan semakin membebankan mereka. Nah, di sisi lain Garuda itu udah berkali-kali ganti direksi kan. Iya. Tapi tidak ada ya meskipun ada perubahan, cuma kan tidak signifikan gitu loh, Iya, tidak iya. yang bisa instan. Nah, ini memang jadi catatan tersendiri sih. Iya, direksi baru malah banyak direksi baru Garuda terutama di rut-rutnya nih. Justru apa? Membawa skandal-skandal baru ya kan. Bukannya membawa perbaikan. Dan bahkan Menteri Keuangan Purbaya juga sampai nggak habis pikir loh terkait kinerja Garuda ini. Jualan tiketnya mahal kok bisa rugi, saya akan cari tahu di mana, kata dia kan, penyebab kerugiannya, letak kerugiannya. Itu agak aneh. Nah, Mas Yono, ini kan kita bicara tentang arah investasi Danantara. Artinya sebenarnya kan tujuan dia sebenarnya profit kan, sebagai lembaga pengelola investasi. Betul. Yang diharapkan bisa menggerakkan sektor perekonomian melalui investasi di sektor real. Sebenarnya kan itu kan apa tujuan dari pembentukan Danantara. Tapi kita sampai saat ini juga sebenarnya minim banget informasi tentang arah investasi Danantara. Danantara itu kayak nggak punya roadmap loh. Coba kita cek di situs websitenya. Kan kayak nggak ada penjelasan, misalnya mesti kan ada kayak misalnya mana sektor-sektor investasi yang masuk kategori blacklist, whitelist, atau area abu-abu. Ini kan enggak, sehingga Danantara itu seolah-olah pengen merambah semua. Baru-baru ini misalnya dia minta dia akan juga terlibat dalam proyek peternakan ayam 20 triliun untuk mendukung sektor MBG. Ya kan? Mau masuk juga ke sektor hilirisasi batubara di methyl ether Bukit Asam. Itu nilai investasi 44 triliun apa 41 triliun. Bahkan investor Cina yang digandeng Bukit Asam aja mundur dulu karena menilai ini tidak memenuhi spesifikasi investasi, tidak menguntungkan lah. Kan? Yang apa nama investor Air Products ya, yang dari Cina itu kan. Lalu juga diminta membiayai pendirian kampung haji di Arab Saudi. Diminta terlibat merger Goto dan Grab. Nah, ini kayak emang semua dirambah nih. Jadi nggak jelas apa. Padahal kita tahu kan apa ada kriteria kan. Ketika investor memutuskan untuk berinvestasi, kelihatan ROI-nya, kan return on. Sebenarnya ini layak nggak misalnya untuk dimasukin. Nah, Mas Yono melihat ini gimana nih? Pola investasi Danantara ini jangan sampai boncos karena apa? Danantara itu ngelola dividen BUMN 90 triliun. Ada juga loh suntikan investasi dari hasil efisiensi APBN. Tahun ini 308 triliun loh. Ada juga penyertaan modal negara di situ. Itu kan dana publik semua. Iya, betul. Nah, ini memang jadi menarik ya bahwa kemudian orang kita nih banyak berharap bahwa Danantara ini menjadi seperti apa yang dicita-citakan gitu, SWF yang benar-benar kemudian bisa melipat gandakan modalnya, membuat kesejahteraan masyarakat. Nah, cuma memang ada beberapa ini juga perlu mungkin kita perlu perhatikan dengan ini juga ya. Kayak misalnya saya contohkan yang tadi masalah penempatan dana di Krakatau Steel ya. Mereka berkomitmen untuk menyuntikkan dana sekitar 500 juta US dollar ya. Nah, konon kan menurut penelitian dari Oxford Economy itu bilang bahwa ini kita bicara masalah industri baja ya. Jadi satu pekerjaan di industri baja itu akan punya efek gulir
efek Hmm. gulir menciptakan kalau nggak salah 6 pekerjaan di industri pasokan Hmm. dan sekitar 38 di industri terkait. Mm-mm. Jadi kalau memang seperti itu berarti dengan menyelamatkan Krakatau Steel ada efek gulir yang pengen dicoba dicapai oleh si Danantara ini, yaitu tadi pembukaan lapangan pekerjaan yang seperti di dulu itu. Nah cuma ya artinya memang jadi kayak memang ada eh, apa ya namanya, Danantara nih punya PR berat nih, PR-nya nggak cuma bagaimana dia ngelola investasi juga, tapi bagaimana kemudian dia kayak menjadi alat bagi ya penguasa untuk kemudian bisa membangun ya kayak tadi kita bicara soal MBG, kita bicara soal koperasi daerah Merah desa Merah Putih. Putih segala macam itu kan sebenarnya hal-hal yang menjadi menjadi perhatian atau menjadi apa eh, target kinerja dari pemerintah sekarang ya, Prabowo Subianto. Nah, apakah kemudian itu nanti akan membuat Danantara buntung Hmm. kayak misalnya Kopdes ya. Kopdes ini kan ya resikonya kan juga besar Hmm. gitu. Hmm. Dengan dana 210 triliun yang konon akan digulirkan. Ini resiko kedepannya seperti apa gitu. Makanya. Nah, ya menarik sih, tapi memang ya kayaknya memang di negara kita nih untuk benar-benar mencari SWF yang benar-benar SWF ya aku nggak tahu ya kalau Yang murni SWF ya. Kan mungkin gini. Ina itu juga kalau sejauh yang aku lihat sih ya SWF yang sebagaimana mestinya kita lihat sebagai SWF ya. Cuma kalau memang Danantara nih mungkin karena memang dia tuh sekarang ngelola dana dividen BUMN yang tadinya memang digunakan untuk proyek-proyek public service obligation, tapi sekarang kemudian itu dikelola oleh Danantara, jadinya Danantara mau nggak mau juga punya ya sedikit banyak punya kewajiban untuk Nah, investasi itu justru yang dilematis buat Danantara. Iya. Artinya gini, tadi Mas Yono menyinggung bahwa berarti Danantara ini kasarannya dia tidak bisa lepas dari intervensi pemerintah kan? Iya. Iya, nah itu yang berbahaya sebenarnya. Iya. Ya oke lah kita bandingkan dengan Temasek Singapura. Mhm. Karena Temasek itu lepas dari intervensi politik kan situ. Iya. Setiap pertimbangan investasi dia murni pertimbangan untung rugi. Mhm. Kalau Danantara kan enggak. Iya. Ya kan? Artinya ya banyak mendapat misi-misi penugasan pemerintah yang itu belum tentu profit oriented, kayak dia nerbitin kemarin Patriot Bond. Patriot Bond ke pengusaha-pengusaha nasional untuk proyek Waste to Energy. Itu apakah maksudnya proyek yang jadi kan menjanjikan keuntungan atau enggak itu? Iya, marginnya kecil. Tapi memang persoalan sampah tuh itu kan persoalan maksudnya ya persoalan kita bersama ya. Tapi kemudian persoalan itu ditangani oleh Danantara yang seharusnya dia mungkin kalau misalnya pikiran kita ya dengan dana 50 triliun yang dihimpun dari SWF dari Patriot Bond itu sebenarnya harusnya bisa untuk proyek lain yang istilah kata marginnya tebel gitu ya. Tapi kan ini enggak ya, mereka garap yang ya kalau gitu kita sebut Danantara ini bukan SWF. Ya lembaga public service obligation-nya pemerintah itu. Bisa nggak? Mungkin katakan seperti itu. Artinya nggak ada bedanya dengan BUMN kemarin ya. Iya. Ya kan begitu. Nah, Mas Fahri, ini kan dia mengelola, jadi seluruh aset BUMN kan dikelola oleh Danantara nih ya. 1000 BUMN ya kalau kata Danantara sih. Mulai dari perusahaan induk, anak, cucu, cicit. Dan separuhnya merugi loh. Ini Danantara sendiri yang mengatakan. Ya kan? Maksudku betapa besar beban yang ditanggung di Danantara ini. Satu, dia punya misi keberlanjutan. Keberlanjutan artinya bagaimana mengembangkan dividen BUMN ini, ya kan? Agar duitnya berkembang lah. Sektor produktif tentunya, sektor real. Di sisi lain dia punya misi membenahi kinerja BUMN. Dari pantauan teman-teman konten, sebenarnya sektor-sektor BUMN yang terus berada dalam fase hidup segan mati tak mau lah,
artinya terus dibuntuti oleh kerugian-kerugian tuh sektor apa aja sih selain Kratausil, Garuda, Ya, ada sektor apa lagi? dari catatan konten beberapa sektor-sektor memang seperti terutama yang terkait dengan pelayanan publik, misalnya kebutuhan-kebutuhan dasar seperti farmasi, itu kan juga kemarin itu sempat terguncang ya gara-gara COVID kan ya, banyak penugasan-penugasan dan akhirnya mereka sulit untuk bangkit gitu. Nah, ini juga jadi PR sendiri buat Danantara. Lalu ada catatan juga dari KAI yang disebut-sebut bahwa ada Dia hutang menanggung WUS, ya rugi menanggung triliunan hutang, iya, mengandung karena beban bunga utang WUS 1,2 triliun per tahun ya. Nah, itu juga kan bisa jadi bom waktu untuk PT KAI dan bagaimana Danantara mencari solusi dari permasalahan tersebut juga kan sebenarnya jadi PR sendiri buat mereka gitu. Nah, struktur organisasi Danantara ini sebenarnya yang tampil selama ini 3 orang itu aja ya? Iya, Pak Pak Rosan. Rosan sebagai CEO ya. Doni Oskaria sebagai ada lagi Pandu Sarir sebagai Chief Investment Officer. Sebenarnya struktur organisasinya yang lengkap itu seperti apa sih? Artinya ini kan tugasnya luar biasa loh. Iya. Ya kan memang mengembangkan investasi dan membenahi BUMN. Betul. Dan Itu memang publik mereka punya Danantara Asset Management ya itu kan. Ya, itu untuk mengelola investasinya. Terus yang operasinya juga Danantara ya artinya memang pembagian tugas di sisi operasionalnya itu ada Pak Doni Oskaria dan di sisi investasinya itu Pak Pandu Syahrir. Pembagiannya kan seperti itu ya. Nah, ya. Mereka lah yang paling bertanggung jawab ya berarti ya. Ya. Terhadap aset ribuan triliun ini ya. Ribuan triliun itu betul. Nah, sebenarnya perlu nggak Mas Yono sebenarnya yang seperti di awal saya sampaikan tadi, roadmap. Artinya Danantara ini sebenarnya butuh roadmap yang menjadi rujukan mereka buat kebijakan investasi mereka. Misalnya bahkan mungkin mereka itu sebenarnya perlu juga dong bikin daftar sektor investasi yang whitelist, yang blacklist, maksudnya yang layak dan tidak layaknya. Kalau kita bicara SWF loh, kalau kita bicara SWF sebenarnya harus kan, ya kan harus punya itu. Ya itu kan selama ini praktek yang kita temui bahwa kayak misalnya ya saat penerbitan Patriot Bond kan kita juga terkejut ya, maksudnya ada gitu Patriot Bond diterbitkan oleh Danantara gitu, dan saat itu media dan itu khusus untuk pengusaha nasional waktu itu ditawarkan ke mereka ya, konglomerasi besar ya. Iya. Dan keterbukaan informasinya pun saat kita mau menulisnya itu ya, itu juga rumitnya minta ampun, kan ada di websitenya Danantara juga. Rumitnya maksudnya? Ya artinya untuk mendapatkan informasi bagaimana nanti Patriot Bond itu terbit segala macam ini ya nggak diumumkan secara publik itu, dan terlebih ya kita betul lebih tepatnya mungkin transparansi itu yang perlu kayak ya selayaknya sebuah surat utang ya harus ya mungkin ada prospektus yang bisa dinilai masyarakat. Kan kita pengen tahu tuh. Ini nggak ada tergambar ya sampai sejauh ini sih kami nggak menemukannya gitu. Ya kayak misalnya proyek pengolahan sampah menjadi pembangkit listrik ya. Itu lokasinya di mana, skemanya gimana, caranya seperti apa, misalnya kan itu juga ada nggak sih penjelasan detail mereka? Walaupun pada akhirnya mereka bilang bahwa mereka akan menyelenggarakan lewat skema misalnya lelang ya, tempat pengolahan sampahnya itu akan dilelang ya. Tapi memang ya tadi balik lagi ke dasarnya dulu bahwa pengumpulan dananya sendiri sebenarnya melalui proses yang sebenarnya kayak nggak lazim gitu ya. Ini menerbitkan Patriot Bond tapi kemudian tanpa disertai dengan ya katakanlah prospektus. Ada prospektus yang kemudian bisa menggambarkan berapa target dananya, dana itu akan digunakan untuk apa saja. Kan sebenarnya kalau lewat prospektus kita bisa melihat secara lebih detail ya mengenai program yang akan dilaksanakan sebuah institusi yang menerbitkan surat utang. Iya. Nah, Mas Yono, kalau cara-cara kerja Danantara seperti ini, misalnya pemilihan sektor investasinya juga misalnya diragukan peluang
harap maksudnya cuan yang besar. peluang cuan yang bisa didapat, artinya nggak memenuhi spesifikasi investasi lah. Itu sebenarnya berisiko juga nggak sih? Artinya nanti banyak investor yang akan bermitra dengan Danantara ini malah menarik diri, ya nggak? Ya, Iya kan? mungkin ya betul, resiko itu seperti ada ya. Salah satu risikonya bisa Iya, betul. Kan Oke. ya ini investasi jangka panjang, kemudian mereka juga karena jangka panjang ya cuannya juga harus bisa ditakar ya. Iya. Ya, nilai keekonomisannya, kemudian apakah itu kemudian proyek yang menguntungkan segala macam ya tentunya harus ada hitung-hitungan seperti itu gitu. Tapi memang awalnya sendiri mereka dapat modal yang murah gitu ya. Dan Patriot Bond itu kan ya itu hanya berapa 2% setahun mereka cuma bayar biaya kos. Walaupun sebenarnya nggak ada makan siang gratis juga sebenarnya kan. Ya. Betul. Nah, kan banyak tuh ya proyek-proyek Danantara yang sejauh ini sebenarnya belum ada yang real juga ya sebenarnya ya. Iya. Sebenarnya ya belum ada yang real juga. Nah, oke, proyek, kita bicara proyek. Tapi keputusan Danantara yang informasi awalnya disampaikan oleh Pak Purbaya, ternyata Danantara banyak beli SBN, nggak ubahnya kayak perbankan, ya kan? Ya kan? Koleksi SBN, pakai duit dividen BUMN, bahkan mau ngoleksi saham-saham itu nanti kalau penegasan mau masuk pasar modal, itu sudah tepat belum sih? Sudah sesuai belum dengan tujuan awal pembentukan Danantara sebagai SWF? Ya, ini kan ini masalah pengaturan arus kas ya Mas. Mungkin aku melihatnya seperti itu ya. Misalnya kayak ada project misalnya waste to energy, walaupun entah duitnya yang 50 triliun itu udah masuk atau belum. Kalaupun udah masuk berarti kan harus ada penempatannya nih Mas. Yang 50 triliun itu ya, yang Patriot Bond itu. Harus ada penempatannya tuh. Sedangkan waste to energinya sendiri proyek-proyeknya masih dalam tahap misalnya lelang segala macam. Nanti pembangunannya juga kalau saya dengar dari pelakunya ya bisa makan waktu sampai 2 tahun untuk kemudian jadi tuh pabrik pengolahan sampahnya. Artinya kan dari saat ini sampai nanti jadi pabrik mungkin akhir tahun 2028 mungkin itu baru ada barangnya nih, baru ada pabriknya. Nah selama itu duitnya nih mau dikemanain dulu gitu. Nah itu jadi PR juga, bahwa kemudian apakah kemudian ya cari paling gampang memang menempatkan itu ke instrumen investasi ya. Jadi tapi tetap ada risikonya kan di pasar modal. Betul. Nah, ada risikonya dan kurang transparan. Ya kan? Kurang transparan kan tadi kita mau nyari informasi soal proyek pengolahan sampah ini aja susahnya minta ampun. Ini bisa membuka peluang munculnya fraud juga dong, korupsi. Iya, makanya kalau nggak ada transparansi, karena tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitas kan begitu. Sementara mereka mengelola duit yang tidak sedikit. Ya nggak ada ubahnya dengan penyakit BUMN selama ini kan. BUMN selama ini banyak merugi karena banyak fraud kayak di mana? Jadi catatan juga. Jadi catatan juga ya bahwa kerugian BUMN itu selama ini sebenarnya kan lebih banyak dari inefisiensi mereka. Jadi mereka tuh lebih banyak tata kelola. Kalau dari lini bisnisnya, semua lini bisnisnya hampir semuanya menguntungkan gitu. Tata kelola. Hanya tata kelola dan inefisiensi itu sebenarnya catatan yang harus dilakukan Danantara sebelum mereka, selain mereka menyuntikkan modal, mereka juga harus memantau soal tata kelolanya. Ini yang jadi PR juga, karena kan beberapa tahun ke belakang BUMN itu kan juga sering jadi terlibat kasus korupsi kan. Banyak banget. Hampir banyak kasus korupsi itu pasti melibatkan BUMN, dan itu kan sebenarnya jadi catatan buruk bahwa ya tata kelola ini memang yang harus dibenerin juga gitu loh. Karena kan kerugian negara di dalamnya juga kan bisa terjadi di situ kan. Nah, untuk pembenahan BUMN ini Danantara itu udah ada divisinya nggak sih? Maksudnya divisi yang fokusnya membenahi BUMN. Kalau tadi kan ada divisi apa tadi? Ya, operasi ya, yang di bawah Pak Doni Oskarya. Ya itu kan dia intinya kan memang menyelamatkan BUMN sakit, maksudnya. Tapi kan tidak terlalu jelas bagaimana, seperti apa bentuk penyelamatannya. Makanya lalu sektor mana yang akan disasar terlebih juga nggak jelas harusnya kan. Kalau begitu, kalau memang belum ada, berarti perlu ya dibuatkan divisi khusus perbaikan tata kelola BUMN misalnya ya kan, di Danantara loh strukturnya. Karena kan bukan tugas yang mudah juga. Iya betul.
Karena kan ketika kita pengen menyelamatkan, istilahnya kan menyelamatkan ya. Berarti kan kita harus mendiagnosa dulu kan kesalahannya mereka di mana gitu loh. Nah ini kan tiba-tiba mereka menyelamatkan, sedangkan akar masalahnya itu yang makanya yang belum diberesin. ya gitu. makanya gimana sih, dan antara selama ini lebih banyak bicara di publik itu tentang proyek-proyek terus kan, proyek yang kadang agak-agak aneh lah, proyek peternakan 20 triliun lah, proyek DME batubara yang dinilai tidak ekonomis, proyek kampung haji, proyek koperasi merah putih, tapi dia nggak pernah bicara serius tentang perbaikan tata kelola selain perampingan. Yang kita dengarkan sejauh ini merampingkan. Merger. Oh, dari berapa? 1000 menjadi berapa, targetnya hanya 200-an. Ya, kalau nggak salah ya. Ya itu, tapi nggak pernah menyentuh yang tadi Fahri bilang. Persoalan inefisiensi dan tata kelola. Iya kan? Persoalan tata kelola di Garuda misalnya dijawab dengan menghadirkan direksi asing. Apakah itu cukup misalnya kan? Kajian-kajian ke situ nggak tahu nih udah dilakukan atau belum. Itu yang mesti menjadi jadi PR ya buat buat apalagi udah ada satu lagi selain Danantara apa? Badan pengatur ya. Badan pengatur BUMN. Iya, itu juga. Apakah perbaikan tata kelola itu menjadi wewenang Badan Pengatur BUMN? Misalnya. Dan antaranya fokus di investasinya. Ini belum jelas juga sebenarnya. Apa fungsi tujuan BP BUMN tadi? Yang sebelumnya adalah Kementerian BUMN kan? Kan sebagai regulator. Nah iya, mungkin mereka ya yang menangani. Ya nanti kita topik lain kita akan bicara tentang Badan Pengatur BUMN. Oke, Sobat Kontan. Demikian diskusi podcast kita pada kesempatan kali ini. Ternyata ada banyak problem di tubuh Danantara. Salah satunya adalah minimnya transparansi, akuntabilitas Danantara dalam mengelola dana investasi. Dan belum ada roadmap yang jelas ya tentang kebijakan investasi mereka. Karena sebagai SWF tadi yang disebut oleh Mas Yono, mestinya ya punya apa ya? Punya panduan investasi yang jelas, mana sektor-sektor yang kira-kira layak investasi, yang layak dimasukin, mana yang enggak. Karena mereka juga misi mengembangkan dividen BUMN ini ke sektor produktif agar ekonomi bergerak, menciptakan lapangan pekerjaan, menumbuhkan perekonomian, kan itu. Mengembangkan infrastruktur, kan itu yang diharapkan. Tapi kalau misalnya selalu diintervensi oleh pemerintah, ya nggak ada ubahnya. Dia sebagai lembaga public service obligation, kan? Hanya kalau sebelumnya masuk kas negara dikelola Kementerian Keuangan, disalurkan ke BUMN untuk menjalankan PSO, sekarang hanya beda pengelola, ya kan? Itu. Oke. Demikian podcast kita. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Salam cuan. Salam cuan. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.